Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdan Fita Mawarda NIME 2019-1099 dari kelas Perbankan Syariah 2. Untuk video tanggapan kali ini saya akan membahas mengenai perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Kaitannya dalam hal ini yaitu terjadi kegiatan ekspor dan impor barang atau perdagangan antar negara dan juga perdagangan internasional. Hampir seluruh negara menganut perekonomian tersebut, perekonomian terbuka, karena dapat memacu ekonomi nasional atau dapat meningkatkan keadaan ekonomi. Mengapa demikian? Karena akan memperluas pasar dan juga meningkatkan daya saing produksi. Nah, dalam kegiatan perekonomian ini terdapat 4 sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan juga pemerintah dan juga luar negeri. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Nah, ada pasar keempat di dalam sistem perekonomian ini yaitu luar negeri. Nah, adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar lainnya, khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian 3 konsep, yaitu yang pertama permintaan agregat di pasar barang. Nah, permintaan barang dan jasa akan meningkat karena terjadi pertambahan pasar, yaitu pasar luar negeri atau perdagangan luar negeri. Terus yang kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Nah, jumlah uang yang beredar akan semakin bertambah karena terjadinya kegiatan ekspor dan impor barang ataupun jasa. Terus yang ketiga, harga barang dan jasa. Nah, harga barang dan jasa ini akan berubah, bisa jadi akan menaik dan bisa jadi juga akan menurun tergantung dengan mekanisme pasar itu sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu aliran pendapatan pada perekonomian 4 sektor. Nah, kita lihat di situ di aliran pendapatan hanya terdapat 4 sektor saja, yaitu perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan juga luar negeri. Seperti sebelumnya yang pernah saya jelaskan, perusahaan mengeluarkan pajak perusahaan kepada pemerintah. Nah, perusahaan juga mengeluarkan faktor-faktor produksi terhadap rumah tangga, sehingga hal ini akan menjadi pendapatan rumah tangga. Nah, begitu juga sebaliknya, rumah tangga akan perbelanjaan rumah tangga akan membeli atau belanja terhadap perusahaan, sehingga hal ini akan menjadikan pendapatan perusahaan. Nah, pemerintah juga gitu, mengeluarkan anggaran pemerintah seperti subsidi terhadap perusahaan, sehingga ini merupakan pendapatan dari perusahaan. Nah, perusahaan membeli alat produksi dan mengimpor dari luar negeri. Nah, hal ini akan menjadi pendapatan luar negeri. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika luar negeri menjual barang terhadap perusahaan, nah itu akan juga menghasilkan pendapatan bagi luar negeri itu sendiri. Nah, misalnya rumah tangga membeli barang impor terhadap luar negeri seperti HP dari Cina atau lain sebagainya. Nah, itu merupakan pendapatan dari luar negeri dan juga merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Begitu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu komponen pengeluaran agregat. Nah, komponen pengeluaran agregat yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan. Nah, di sini yaitu konsumsinya rumah tangga atas barang yang dihasilkan atau dilambangkan dengan CDN. C, D, dan N. Terus yang kedua, investasi perusahaan. Nah, investasi perusahaan yaitu untuk menambah kapasitas sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Terus yang selanjutnya, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri yang dilambangkan dengan G. Terus yang selanjutnya, ekspor. Ekspor yaitu pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan di dalam negeri. Nah, jadi ekspor ini kegiatan menjual barang keluar, kita menjual ke luar negeri gitu, dari barang dari dalam negeri kita. Terus yang selanjutnya barang impor, yaitu barang yang sudah dibeli dari luar negeri atau dilambangkan dengan M. Nah, barang impor ini kita menerima barang impor dari luar. Nah, luar itu negara luar menjual barang terhadap kita dan kita membelinya. Nah, ini dimaksud dengan barang impor. Rumus pengeluaran agregat yaitu
AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Rumus pengeluaran agregatnya itu. Selanjutnya yaitu faktor penentu ekspor. Nah, faktor penentu kegiatan ekspor ini yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Nah, maksudnya di sini yaitu kita melakukan ekspor apabila barang tersebut diperlukan oleh negara tersebut. Nah, kita melakukan ekspor dan juga negara tersebut produksinya tidak dapat memenuhi keperluan sehingga kita melaksanakan ekspor. Terus yang kedua, mutu barang. Nah, barang kita lebih bagus dari barang negara lain sehingga negara lain membeli barang kita. Nah, otomatis kita melakukan ekspor dong ke luar negeri. Nah, itu disebut juga dengan mutu barang kita. Terus yang ketiga, citra rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Nah, misalnya seperti Malaysia mengekspor barang dari kita. Nah, kita ini mengekspor ke Malaysia, mengekspor batik atau apa lain sebagainya. Terus yang 4, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Terus yang selanjutnya, faktor penentu impor. Nah, yang pertama, tingkat pendapatan negara. Nah, maksudnya di sini yaitu tingkat pendapatan negara meningkat. Apabila tingkat pendapatan negara meningkat, maka akan memerlukan barang impor, maka akan membeli barang dari luar. Terus yang kedua, inflasi dalam negeri. Nah, apabila terjadi inflasi, kan tandanya perekonomian di dalam negeri maju. Nah, negara itu akan melakukan impor, negara itu akan membeli produk dari luar gitu. Terus yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Nah, apabila kemampuan dalam negeri kita atau kemampuan suatu negara dalam membuat barang itu rendah, maka akan melakukan impor, maka kita akan membeli dari luar. Terus yang terakhir, citra rasa konsumen. Terus materi yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Kita lihat di situ keseimbangan perekonomian terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat. Nah, penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional Y serta barang yang diimpor dari luar negeri. Nah, menghasilkan persamaan AS sama dengan Y ditambah M. Terus yang selanjutnya, penawaran agregat AE meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri atau CDN, investasi swasta atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor atau X, dan mengeluarkan atas impor atau M atau persamaan, sehingga menghasilkan AE CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Nah, pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor, sehingga menghasilkan persamaan C sama dengan CDN ditambah M. Untuk yang selanjutnya, yaitu sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M ditambah C ditambah I ditambah G dan X. Nah, atau juga Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X buka kurung X min M tutup kurung. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sedikit, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.